Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MS Gufron Official, kita akan mengisahkan sejarah dan karomah Imam Al-Haddad. Al-Imam Al-Alama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dilahirkan di Syubair di salah satu ujung kota Tarim di Provinsi Hadramaut, Yaman pada tanggal 5 Safar tahun 1044 Hijriah. Beliau dibesarkan di kota Tarim dan di saat beliau berumur 4 tahun, beliau terkena penyakit cacar sehingga menyebabkan kedua mata beliau tidak dapat melihat. Meskipun kedua mata beliau tidak dapat melihat sejak usia dini, beliau tetap tidak memutuskan gairahnya untuk menuntut ilmu-ilmu agama dan mengisi masa kecilnya dengan berbagai macam ibadah dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mulai dari sejak usia dini, hidupnya sangat berkah dan berguna. Ayah beliau, Al-Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad berkata, "Sebelum aku menikah, aku berkunjung ke rumah Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi di kota Syib untuk meminta doa. Lalu Al-Habib Ahmad menjawabku, Auladuka auladuna fihim al-barakah, artinya, putra-putramu termasuk juga putra-putra kami, pada mereka terdapat berkah." Selanjutnya, Al-Habib Alawi Al-Haddad berkata, "Aku tidak mengerti arti ucapan Al-Habib Ahmad itu, sampai setelah lahirnya putraku, Abdullah dan berbagai tanda-tanda kewalian dan kejeniusannya." Semenjak kecil, Al-Habib Abdullah Al-Haddad telah termotivasi untuk menimba ilmu dan gemar beribadah. Tentang masa kecilnya, Al-Habib Abdullah berkata, "Jika aku kembali dari tempat belajarku pada waktu duha, maka aku mendatangi sejumlah masjid untuk melakukan salat sunnah 100 rakaat setiap harinya." Kemudian untuk mengetahui betapa besar kemauan beliau untuk beribadah di masa kecilnya, Al-Habib Abdullah menuturkannya sebagai berikut, "Di masa kecilku, aku sangat gemar dan bersungguh-sungguh dalam ibadah dan mujahadah, sampai nenekku seorang wanita solihah yang bernama Asy Syarifah Salma binti Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Manfar Ba'alawi berkata, 'Wahai anak, kasihanilah dirimu.' Ia mengucapkan kalimat itu, karena merasa kasihan kepadaku ketika melihat kesungguhanku dalam ibadah dan bermujahadah." Seorang sahabat dekat Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata, "Ketika aku berkunjung ke rumah Al-Habib Abdullah bin Ahmad Bilfaqih, maka ia bercerita kepada kami, sesungguhnya kami dan Al-Habib Abdullah Al-Haddad tumbuh bersama, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kelebihan lebih dari kami. Yang sedemikian itu, kami lihat hidup Al-Habib Abdullah sejak masa kecilnya telah mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu ketika ia membaca surat Yasin, maka ia sangat terpengaruh dan menangis sejadi-jadinya, sehingga ia tidak dapat menyelesaikan bacaan surat yang mulia itu. Maka dari kejadian itu dapat kami maklumi bahwa Al-Habib Abdullah telah diberi kelebihan tersendiri sejak di masa kecilnya." Al-Habib Abdullah sering berziarah kubur pada hari Jumat sore setelah melakukan salat asyar di Masjid Al-Hujairah. Selain itu, Al-Habib Abdullah Al-Haddad sering berziarah kubur pada hari Selasa sore. Setelah usianya semakin lanjut dan kekuatannya semakin menurun, maka Al-Habib Abdullah tidak berziarah pada hari Jumat dan Selasa seperti biasanya. Ada kalanya beliau berziarah pada hari Sabtu dan hari-hari lainnya sebelum matahari naik. Di antara wirid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad setiap harinya adalah kalimat, "La ilaha illallah," sebanyak 1000 kali. Tetapi di bulan Ramadan dibaca sebanyak 2000 kali setiap harinya. Beliau menyempurnakannya sebanyak 70.000 kali pada waktu 6 hari di bulan Syawal. Selain itu, beliau mengucapkan, "La ilaha illallah al-malikul hakul mubin," sebanyak 100 kali setelah salat zuhur. Al-Habib Abdullah berkata, "Kami biasa melakukan salat al-awabin sebanyak 20 rakaat." Al-Habib Abdullah sering berpuasa sunnah, khususnya pada hari-hari yang dianjurkan, seperti hari Senin dan hari Kamis, hari-hari putih, Ayamul Bait, hari Asyura, hari Arafah, 6 hari di bulan Syawal dan lain sebagainya sampai di masa senjanya. Beliau selalu menyembunyikan berbagai macam ibadah dan mujahadahnya. Beliau tidak ingin memperlihatkannya kepada orang lain, kecuali untuk memberikan contoh kepada orang lain. Selain dikenal sebagai ahli ibadah dan mujahadah,
Al-Habib Abdullah juga dikenal seorang yang istiqomah dalam ibadah dan mujahadahnya seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Al-Habib Ahmad An-Naqli berkata, Al-Habib Abdullah adalah seorang yang sangat istiqomah dalam mengikuti semua jejak kakeknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah ini, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, kami telah mengamalkan semua jejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kami tidak meninggalkan sedikit pun daripadanya, kecuali hanya memanjangkan rambut sampai di bawah ujung telinga, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan rambutnya sampai di bawah ujung kedua telinganya. Tentang kesabaran Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sejak masa kecil beliau sudah mengalami berbagai cobaan. Di antaranya adalah ketika ia menderita penyakit cacar sampai kedua matanya tidak dapat melihat. Meskipun begitu, ia rajin mencari ilmu dan beribadah di masa kecilnya, hingga melakukan salat sunnah 100 rakaat setiap paginya hingga waktu zuhur tiba. Disebutkan bahwa ia selalu menyembunyikan berbagai cobaan yang dideritanya, sampai di akhir usianya. Dalam masalah ini beliau berkata kepada seorang kawan dekatnya, sesungguhnya penyakit demam di tubuhku sudah ada sejak 15 tahun yang lalu dan hingga kini masih belum meninggalkan aku. Meskipun demikian tidak seorang pun yang mengetahui penyakitku ini, sampai pun keluargaku sendiri. Tentang tarekat Al-Ba'alawi, Al-Habib Abdullah mengatakan, tarekat kami adalah mengikuti tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengikuti jejak para salafun as-syalihin di segala bidangnya. Al-Habib Abdullah kembali menjelaskan, kami tidak mengikuti tuntunan, kecuali tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuntunan Rasulnya dan jejak Al-Faqih Al-Muqaddam. Dan tarekat orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami tidak membutuhkan tarekat selain tarekat ini. Para sesepuh kami Al-Ba'alawi telah menetapkan sejumlah petunjuk bagi kami, karena itu kami tidak akan mengikuti petunjuk lain yang bertentangan dengan petunjuk mereka. Telah kami sebutkan bahwa di masa kecil beliau, Al-Habib Abdullah mengerjakan salat sunnah 100 rakaat setiap harinya setelah pulang dari rumah gurunya di waktu duha. Karena itulah tidaklah mengherankan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kedudukan sebagai Wali Al-Qutub sejak usianya masih remaja. Disebutkan bahwa beliau mendapat kedudukan Wali Al-Qutub lebih dari 60 tahun. Beliau menerima libas atau pakaian kewalian dari Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Alawi, Sahib Makkah. Beliau menerima libas tersebut tepat ketika Al-Habib Muhammad bin Alawi wafat di kota Makkah pada tahun 1070 Hijriah. Pada waktu itu, usia Al-Habib Abdullah 26 tahun. Kedudukan Wali Al-Qutub itu beliau sandang hingga beliau wafat 1132 Hijriah. Jadi beliau menjadi Wali Al-Qutub lebih dari 60 tahun. Beliau menuntut ilmu pada ulama di zamannya. Di antaranya guru-guru beliau adalah Sayyiduna Al-Qutub Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, Al-Habib Al-Alama Agil bin Abdurrahman As-Segaf, Al-Habib Al-Alama Abdurrahman bin Syekh Aidit, Al-Habib Al-Alama Sa'al bin Ahmad Bahsin Al-Hudaili Ba'alawi, dan termasuk guru-guru beliau juga adalah Al-Imam Al-Alama Guru Besar Kota Makkah Al-Mukarramah, Al-Habib Muhammad bin Alwi As-Segaf, dan masih banyak lagi guru-guru beliau yang lainnya. Beliau memiliki banyak murid, di antara murid-murid beliau adalah Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad putra beliau sendiri, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih, Al-Habib Umar bin Zain bin Smith, Al-Habib Muhammad bin Zain bin Smith, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, Al-Habib Ali bin Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf, Al-Habib Muhammad bin Umar bin Toha Safi As-Segaf, dan masih banyak lagi murid-murid beliau. Di antara karya-karya tulis Al-Habib Abdullah adalah Ar-Risalah Adab As-Suluk Al-Murid, Ar-Risalatul Al-Muawanah, An-Nafa'is Al-Uliyah fi Al-Masailis As-Sufiyah, Sabilul Idikar, Al-Itaf As-Sa'il, Et-Tatsbitul Quwat, Ad-Dawa Et-Ta'amah, An-Nasai Ad-Diniyah, dan masih banyak lagi lainnya. Dan termasuk wirid-wirid yang beliau susun diantaranya yang sangat terkenal adalah Ratib Al-Haddad, yang beliau susun di malam Lailatul Qadar tahun 1071 Hijriah.
Beliau wafat hari Senin malam Selasa tanggal 7 Zulqa'dah 1132 Hijriah, dan dimakamkan di pemakaman Zambal di kota Tarim Hadramaut Yemen. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang teramat luasnya dan meridhoinya serta memberi kita manfaat dan barokah beliau serta ilmu-ilmu beliau di dunia dan akhirat. Amin. Semoga kita semua mendapatkan barokahnya Allah dengan melalui para aulia dan ulama. Amin 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 ya robbal alamin.